Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Kafah Channel dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa selalu disehatkan, dirahmati dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berbuat baik dalam aktivitas kehidupan kita. Pada kesempatan hari ini, saya akan melanjutkan kembali pembahasan tentang sejarah di negeri Andalusia. Yaitu bahwa Andalusia adalah wilayah komunitas otonomi Spanyol. Spanyol memiliki 50 provinsi yang dikelompokkan menjadi 17 komunitas otonomi. Andalusia merupakan wilayah kedua terbesar dari 17 wilayah yang membentuk Spanyol. Ibu kota Spanyol adalah Sevilla. Secara historik, nama Andalusia berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-Andalus, yang dahulu berada di bawah kekuasaan Muslim. Keberadaan umat Islam di Andalusia hampir 8 abad, mulai tahun 711 Masehi hingga tahun 1492 Masehi, yang telah berjasa terhadap kemajuan dunia barat dan berhasil membebaskan Andalusia dari kebodohan dan juga keterpurukan. Kondisi Andalusia sebelum datangnya kaum muslimin yaitu dikuasai oleh orang-orang Romawi ataupun juga Bizantium sejak tahun 201 sebelum Masehi. Suku-suku yang pernah didiami Andalusia adalah suku Vandal dan suku Visigot. Kehidupan penduduk Andalusia sangatlah memprihatinkan, sebab semua sendi kehidupan penduduknya dikuasai penuh oleh otoritas gereja. Penduduk Andalusia mengalami kerusakan sosial dan instabilitas. Penduduk dibagi menjadi beberapa tingkat kelas, yaitu kelas penguasa dan juga kelas rakyat. Kemudian, bukan hanya wilayah Andalusia saja yang mengalami kekacauan. Sebagian besar wilayah Eropa juga mengalami kerusakan sosial, kemudian kemunduran ekonomi, ketidakstabilan politik, dan juga sistem sosial. Kondisi yang kacau di Andalusia terus berlangsung sampai kaum muslimin datang dan melakukan ekspansi ke wilayah Andalusia, yaitu pada tahun 711 Masehi. Kehadiran kaum muslimin di Andalusia merupakan awal bangkitnya Islam di tanah Eropa. Andalusia merupakan gerbang utama menuju benua Eropa. Kemudian penaklukan Andalusia tidak terlepas dari ekspansi kaum muslim yang telah lebih dahulu menaklukkan wilayah Afrika Utara. Kemudian setelah berhasil menaklukkan wilayah Afrika Utara, para penakluk ingin melanjutkan ekspansinya ke wilayah Andalusia yang hanya dipisahkan oleh Selat Gibraltar. Dan para penakluk Andalusia yaitu meliputi adalah Tarif bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan juga Musa bin Nusair. Ketiga penakluk terbesar pasukannya berhasil menduduki Andalusia yaitu pada tahun 711 Masehi. Kaum muslimin memperlakukan penduduk Andalusia seperti penduduknya sendiri,
penduduk Andalusia diberikan hak asasi seperti hak hidup, kemudian juga hak beribadah, hak memilih harta, kemudian kehormatan dan juga jiwa. Hak asasi diberikan terhadap penduduk Andalusia karena dalam penaklukan, kaum muslimin tidak sibuk mencari harta serta tidak memusuhi wanita dan juga anak-anak. Perlakuan inilah yang menjadi karakter dasar kekuatan militer Islam. Kemudian maka tidak heran jika kaum muslimin diterima dengan baik oleh penduduk Andalusia. Selain diterima dengan baik, sebagian penduduk Andalusia bersedia untuk memeluk agama Islam. Keputusan penduduk Andalusia untuk memeluk Islam murni keputusan penduduk Andalusia sendiri dan juga tidak ada unsur paksaan. Kaum muslimin pun membebaskan penduduk Andalusia untuk memeluk agama apapun yang diyakini oleh penduduk Andalusia pada masing-masing. Sejarah Islam di Andalusia tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan dinasti Umayyah dengan juga Cordoba sebagai ibu kotanya. Dinasti Umayyah mencapai puncak kejayaan pada masa Abdurrahman An-Nasir, yaitu pada tahun 912 sampai 961 Masehi dan masih tetap dipertahankan oleh anaknya yaitu Al-Hakam Al-Mustansir, yaitu tahun 961 Masehi hingga 976 Masehi. Kemudian kejayaan pemerintahan yang ditinggalkan oleh ayahnya, yaitu Abdurrahman An-Nasir, memberikan kesempatan yang baik bagi Al-Hakam Al-Mustansir untuk melanjutkan pengembangan di Andalusia. Al-Hakam Al-Mustansir melakukan pengembangan di Andalusia, yaitu di berbagai bidang meliputi bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, dan yang paling utama itu adalah di bidang ilmu pengetahuan. Pada zaman Khalifah dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, perkembangan ilmu menjadi sistematik. Mulanya yang dipelajari adalah tafsir Al-Quran, kemudian hadis, usuluddin, fikih, kemudian tarikh Islam, dan ilmu bahasa yang berhubungan dengan agama. Namun pada masa khalifah-khalifah di dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, terjadilah perluasan bidang yang dipelajari, yaitu kaum muslimin mulai mempelajari dan menggunakan filsafat Yunani. Untuk itu, kaum muslimin menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani dan pengetahuan Yunani melalui bahasa Suryani. Kemudian kaum muslimin hanya dapat melihat salinan filsafat Yunani karena karya asli filsafat Yunani telah musnah terbakar di perpustakaan-perpustakaan Iskandaria. Lalu kaum muslimin memilih buku-buku pengetahuan yang belum dimiliki untuk diterjemahkan dan diteliti kemudian dibahas di negara Baghdad. Kegiatan penerjemahan dan penelitian ini menghasilkan ilmu pengetahuan dari kalangan Islam sendiri, baik yang bersifat memperkaya karya-karya asing yang telah ada maupun menciptakan karya-karya baru seperti pada bidang kedokteran, astronomi, dan juga apoteker. Kaum muslim tidak hanya menyumbangkan ilmu pengetahuan ke dunia barat, tetapi kaum muslimin juga pernah menjembatani atau menyambung sekaligus penyelamat ilmu pengetahuan dari peradaban Yunani ke dunia Eropa, yaitu abad keemasan Islam merupakan bukti otentik yang telah membuka mata sejarah dunia bahwa terdapat sejumlah ilmu pengetahuan yang diterjemahkan dari referensi Yunani ke dalam bahasa Arab.
Sumbangan-sumbangan kaum muslimin terhadap ilmu pengetahuan itu adalah meliputi berikut ini, yaitu ilmu pasti, kemudian fisika, kimia, kemudian ada farmasi dan juga kedokteran, ilmu bintang, dan juga ilmu bumi. Pembangunan ilmu pengetahuan Islam kemudian disempurnakan oleh kekuasaan Islam di Andalusia. Pembangunan ilmu pengetahuan di Andalusia terjadi pada masa Abdurrahman An-Nasir dan mencapai puncak kejayaannya pada masa Al-Hakam Al-Mustansir. Al-Hakam Al-Mustansir merupakan pemimpin yang bijaksana, cinta perdamaian, terpelajar, dan juga seorang sarjana. Perhatian Al-Hakam Al-Mustansir terhadap ilmu pengetahuan salah satunya diwujudkan dengan didirikannya Perpustakaan Umayyah. Perpustakaan Umayyah merupakan perpustakaan terbesar di abad pertengahan yang mampu menyaingi Perpustakaan Cordoba dan juga perpustakaan yang ada di kota Baghdad. Keberadaan perpustakaan dan lembaga pendidikan di Andalusia menarik minat para mahasiswa Kristen maupun Muslim yang berasal dari Andalusia dan juga dari wilayah-wilayah lain seperti Eropa, kemudian Afrika, dan juga Asia. Orang-orang dari Eropa, Afrika, dan Asia mendatangi Andalusia dengan berbagai tujuan, seperti yaitu mencari nafkah dan juga menuntut ilmu. Selain mendirikan beberapa lembaga pendidikan, Al-Hakam Al-Mustansir juga membangun sebuah komite yang terpelajar. Komite orang terpelajar merupakan suatu komite yang terdiri dari orang-orang Muslim Arab dan Kristen Mozarab. Komite orang terpelajar didirikan untuk menerjemahkan karya-karya dari bahasa Latin dan Yunani ke dalam bahasa Arab. Upaya penerjemahan karya-karya klasik Yunani menjadikan kaum muslimin di Andalusia sebagai penyambung dan penyelamat ilmu pengetahuan dari peradaban Yunani ke dunia Eropa. Kemudian adalah keberhasilan Andalusia di bidang ilmu pengetahuan menyebabkan Cordoba menjadi kota yang berbudaya di benua Eropa. Kemudian berkembangnya ilmu pengetahuan di Andalusia tentu didukung oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh Al-Hakam Al-Mustansir dan pola pendidikan yang maju. Dunia pendidikan di Andalusia dalam perkembangannya diikuti oleh majunya beberapa disiplin ilmu dan tokoh penting yang bermunculan. Munculnya tokoh-tokoh penting dalam bidang ilmu pengetahuan merupakan sasaran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Andalusia. Pada usia 45 tahun, Al-Hakam diangkat sebagai Khalifah Daulah Bani Umayyah di Andalusia untuk menggantikan ayahnya, yaitu Abdurrahman III. Jika Abdurrahman Ad-Dakhil dianggap sebagai Khalifah pertama Daulah Umayyah di Andalusia, maka Al-Hakam II adalah Khalifah ke-9. Namun sebagian ahli sejarah menyebutkan pemimpin Daulah Umayyah Andalusia dari Abdurrahman Ad-Dakhil hingga Abdullah bin Muhammad tidak disebut sebagai khalifah, akan tetapi disebut juga sebagai amir. Mereka baru menyematkan sebutan khalifah yaitu pada Abdurrahman III. Dengan demikian, Hakam II bisa disebut khalifah kedua Daulah Bani Umayyah di Andalusia. Ia memerintah selama 17 tahun, yaitu masa pemerintahannya cukup terpandang. Selain sukses membangun pemerintahan dalam negeri, Hakam II juga berhasil menjalin hubungan baik dengan pihak luar.
ia bisa menjalin hubungan dengan kerajaan Leon dan Navarre yang memang telah terikat perdamaian sebelumnya. Kedua kerajaan itu mengakui keberadaan Daulah Umayyah dan mereka bersedia untuk membayar pajak ataupun jizyah. Bahkan Raja Sancho I dari Leon sempat berada di Cordoba selama 2 tahun untuk mengobati tubuhnya yang menderita obesitas. Selama berada di kota itu, ia aman dan diberikan pelayanan yang baik. Selain berhasil mengamankan wilayahnya, Hakam II juga meneruskan pembangunan perpustakaan di kota Cordoba. Perpustakaan itu dibangun hingga menjadi perpustakaan terbesar di Eropa saat itu. Hakam II memang dikenal cinta buku. Ia sering mencari sendiri buku-buku yang sulit ditemukan. Bahkan ia juga sering menulis surat untuk para penulis ternama. Ia juga tak segan-segan membayar naskah tulisan itu dengan harga yang sangat mahal. Ia mempekerjakan orang-orang tertentu untuk mengelola perpustakaannya. Dan ia juga melindungi lembaga-lembaga ilmu dan memberikan hadiah bagi para sarjana. Muhyiddin Al-Hayat dalam kitabnya yaitu Durus Tarikh Al-Islami menyebutkan bahwa Abul Faraj, sang pujangga besar Arab kala itu, tengah menyusun kumpulan sajak dan lagu yang diberi nama Al-Aghani. Mendengar hal itu, Hakam II segera mengirimkan utusan untuk menemui sang penulis. Kemudian, naskah pertama karya itu dibayar dengan 1000 dinar emas, yaitu adalah angka yang begitu sangat besar. Khalifah Hakam II juga berhasil menghalau tantangan dari Daulah Fatimiyah yang ingin merebut wilayah Afrika Barat. Setelah terjadi pertempuran selama 4 tahun di bawah pimpinan Panglima Ghalib, kemudian daerah itu bisa direbut kembali. Kemudian, yaitu pada tahun 979 Masehi, Khalifah Hakam II mengangkat Muhammad bin Abu Amir sebagai wazir, yang sebelumnya menjabat Hakim Agung. Saat itu jabatan wazir mengepalai seluruh bagian pemerintahan, namun kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan Khalifah. Kelak sepeninggal Khalifah Hakam II, Muhammad bin Abu Amir memainkan peran yang sangat penting selama 27 tahun. Ia seorang negarawan cakap dan ahli strategi dalam perang. Kemudian menunjukkan itu bersamaan dengan adanya tantangan dari pihak utara Kerajaan Navarre, beberapa benteng dan perbatasan mulai diserang. Di tengah serangan-serangan itulah Khalifah Hakam II wafat dalam usia 62 tahun. Kemudian ia digantikan oleh putranya yaitu Hisham II yang dikala itu masih berusia 10 tahun. Demikian sejarah singkat tentang Al-Hakam Al-Mustansir atau juga disebut sebagai Hakam II. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.